Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hadirin, kita semuanya saat ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali dengan tahun baru Islam 1456 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, tahun baru Islam bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram para jamaah? Kita tahu bahwa bulan Muharram antara lain adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, di sana ada potongan ayat minha arba'atun hurum. Dari 1 tahun, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saat ini, dan Rajab nanti. Hadirin rahimakumullah, siapa yang beramal baik di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya para jamaah, siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tahun baru Islam kenapa ditempatkan pada bulan Muharram? Kenapa tidak di bulan Rabiul Awal? Yang mana di situ bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kenapa tidak di bulan Ramadan yang paling dimuliakan, paling suci bulan itu? Atau kenapa tidak di bulan Rajab? Di sana ada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kenapa tidak di bulan-bulan yang lain ditempatkan tahun baru Islam bulan Muharram? Ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditetapkan itu. Kenapa demikian? Ternyata para jamaah, bulan Muharram adalah bulan yang di dalamnya ada hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan hijrah? Dari hijrah itulah para jamaah rahimakumullah, tonggak kemenangan umat Islam dimulai. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini luar biasa, menjadi tonggak kemenangan umat Islam. Dan dari situlah umat Islam dimenangkan oleh Allah dari berbagai perjuangannya. Bahkan pada suatu riwayat, pada sebuah riwayat, bulan Muharram merupakan bulan kemenangan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan kesalahan di surga, diturunkan ke dunia. Kemudian dipisah dengan Ibu Hawa, diampuni dosanya oleh Allah dan dipertemukan dengan Ibu Hawa di padang Arafah di Jabal Rahmah. Bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman ikan hiu.
Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun laknatullah, sekaligus ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bara api yang membakar yang disiapkan oleh Raja Namrud laknatullah. Semua itu terjadi pada bulan Muharram, bahkan di tanggal 10-nya. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit bulan Muharram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di malam itu, yang mana Al-Quju telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir Quraisy, para tokoh-tokoh kafir Quraisy telah melakukan sayembara, mengadakan sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor unta. Ini nilainya miliaran, 100 ekor unta. Maka pada malam itu dikepunglah rumah Rasulullah SAW dan diselamatkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, ini adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para jamaah, definisi hijrah kalau dari sisi bahasa, minal makan al-intiqal, minal makan ilal makan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sudah tidak berlaku lagi. Atau definisi satunya, min daril kufri ila daril Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam, juga tidak berlaku lagi untuk saat ini para jemaah. Kenapa demikian? Karena saat ini mohon maaf, tidak ada satupun di dunia ini negeri Islam, tidak ada yang menerapkan Islam secara totalitas, tidak ada. Arab Saudi pun tidak melaksanakan secara totalitas. Bahkan hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah, itu sudah biasa. Apalagi di negeri kita. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ini sehingga satu-satunya hijrah yang harus kita lakukan adalah al-hijratu al-intiqal minal ismi wal udwan ila ta'ah ala Allah, yaitu kita berhijrah dari perbuatan dosa, maksiat, perbuatan yang melawan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kepada taat pada Allah, kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Manakala jahiliyah para jemaah, dulu zaman jahiliyah, sekarang jahiliyah modern. Jadi hijrah itu dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi mukmin, dari berpecah belah, dari terhina umat Islam. Saat ini kita saksikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Terpecah belah umat Islam. Mestinya harus kita hijrah kepada persatuan umat Islam, ummatan wahidah, umat yang satu. Islam itu kita tidak boleh dipecah belah. Mereka tahu kekuatan Islam itu ada di persatuan. Yang mereka takutkan adalah satu kata, persatuan. Itu yang mereka takutkan. Makanya umat Islam dikoyak-koyak terus menerus. Hadirin rahimakumullah, ini yang terjadi saat ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling bantu membantu, satu sama lain saling kuat menguatkan, tidak peduli agamanya apa. Ketika melawan orang Islam, menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian tidak patuh pada Allah dengan mewujudkan ukhuwah Islamiyah, persatuan, takun fitnatun fil ard, kalian akan menyaksikan terjadi fitnah di muka bumi yang luar biasa kepada umat Islam. Kurang jelas seperti apa fitnah kepada umat Islam, intoleran, radikal, teroris dan lain sebagainya, dialamatkan semua kepada umat Islam. Orang-orang Yahudi bukan teroris bagi mereka.
Hadirin rahimakumullah, takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Kurang jelas seperti apa saudara-saudara kita di hampir di seluruh dunia yang minoritas menjadi sasaran pembantaian, penyiksaan, kezaliman dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kita belum bisa sepenuhnya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah masih terkoyak-koyak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu taat ini adalah suatu kunci kemenangan bagi kita umat Islam. Sebenarnya kemenangan itu bukan urusan jumlah. Allah menegaskan sendiri ketika Raja Talut dengan Talut dan Jalut itu. Di sana Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak orang yang jumlahnya sedikit dikalahkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi jumlah yang besar. Yang sedikit dimenangkan oleh bagaimana perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Karena taat pada Allah, patuh pada Allah, ingin syariat Islam diterapkan di tengah-tengah umat Islam. Inilah kunci menang. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah dawuh, wa illam nughallibhum bi ta'atina ghallabuna bi quwwatihim. Jika kalian tidak bisa mengalahkan musuh-musuh kalian dengan ketaatan kalian, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghallabuna, kita akan dilenyapkan, akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita biquwwatihim, dengan kekuatan mereka. Ketaatan pada Allah para hadirin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hijrah Islam tentu adalah kewajiban bagi kita. Manakala kita tidak mau hijrah dari yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dibalik amar mungkar nahi ma'ruf. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita juga. Hadirin, ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu awalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ini peringatan bagi kita juga semuanya. Ini terjadi ketika orang-orang muslim, Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata ada beberapa orang Islam tidak mau pindah, Pak. Dengan alasan apapun, alasan ini dan itu. Entah itu hartanya takut kalau ditinggalkan dan lain sebagainya. Tidak mau pindah. Akhirnya dia tinggal di Mekah dan menyembunyikan keislamannya. Dan ketika tahun kedua hijrah terjadi perang Badar, tahun kedua hijrah. Perang Badar, umat Islam yang masih tersisa di Mekah dipaksa untuk ikut perang dengan orang-orang kafir untuk melawan umat Islam. Orang-orang Islam terbunuh mati di situ. Makanya malaikat, innalladzina tawaffahumul malaikatu, ketika para malaikat itu mencabut nyawa mereka, ya, mereka berkata, qalu fima kuntum, kenapa kamu kok terjadi seperti ini? Begitu. Ini tanya malaikat. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Hei malaikat, aku ini orang-orang yang tertindas di Mekah. Aku ini orang-orang yang terdolimi di Mekah. Itu alasannya. Malaikat mau ditipu. Itu. Apa kata malaikat? Qalu awalam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kamu tidak tahu bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak mau hijrah? Setelah itu diancam oleh Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu masuk ke neraka jahannam.
Artinya apa? Tidak mau hijrah. Ketika kita mestinya hijrah dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada mukmin, dari yang jelek kepada yang baik, dari Islam yang sepotong-sepotong menjadi Islam yang kafah. Itu perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 85. Diancam oleh Allah itu ketika tidak mau seperti itu. Neraka jahanam. Namun para jamaah, manakala sudah berniat bertekad hijrah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal kepada kita, memberikan kabar gembira. Surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah, berniat karena Allah, karena Rasulullah, hijrah kepada agamanya Allah, hijrah kepada syariatnya Allah yang kafah, itu summa yudrikul maut, tetapi belum bisa melaksanakan Islam secara sempurna karena memang kondisinya seperti ini, tapi sudah tekad niat berhijrah. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajru, mati dia, ya, mati di tengah jalan sebelum bisa melaksanakan itu, mati di tengah jalan. Maka apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, akan diberikan oleh Allah pahala yang sempurna, diampuni oleh Allah dosa-dosa. Karena itu wajib kita untuk berhijrah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan diparingi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw